Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Firdaus Aisyah dengan NIM akhir 282, dan rekan-rekan saya, yakni Muhammad Jidan Madinah dengan NIM akhir 286, lalu ada Hamidah dengan NIM akhir 296, Muhammad Sadam Afghani dengan NIM akhir 305, dan yang terakhir Naswa Surya Zaid Hakim dengan NIM akhir 267. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang hak kekayaan intelektual di dunia internasional. Konvensi internasional adalah perjanjian formal antara negara-negara yang memiliki tujuan untuk mengatur atau menetapkan standar dalam berbagai bidang, seperti hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Konvensi internasional biasanya dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara yang terlibat dan kemudian diratifikasi oleh parlemen atau lembaga pemerintah yang berwenang. Berikut adalah beberapa konvensi penting yang relevan. 1. Konvensi Berne untuk perlindungan karya sastra dan seni. Ini melindungi hak cipta untuk karya sastra dan seni, menjamin perlindungan otomatis tanpa perlu pendaftaran, menetapkan durasi perlindungan minimal. 2. Perjanjian TRIPS dilakukan oleh WTO, mencakup berbagai jenis HKI termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang, menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI di negara-negara anggota. 3. Konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri. Ini meliputi melindungi paten dan merek dagang, menjamin perlindungan yang sama bagi warga negara asing di negara anggota. 4. Perjanjian WIPO. Ini meliputi organisasi internasional yang memperkuat perlindungan HKI di seluruh dunia, mengelola berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI. 5. Perjanjian Madrid untuk pendaftaran merek internasional. Ini untuk memudahkan pendaftaran masuk di berbagai negara melalui satu aplikasi. 6. Perjanjian Hague untuk melindungi desain industri, mengizinkan pendaftaran desain industri di banyak negara dengan satu aplikasi. 7. Perjanjian anti pembajak, menyediakan kerangka kerja untuk melawan pembajak dan pemalsuan di tingkat internasional. Konvensi internasional memiliki beberapa karakteristik, seperti merupakan perjanjian formal antara negara-negara, mengatur atau menetapkan standar dalam bidang tertentu, ditandatangani dan direaktifikasi oleh negara-negara yang terlibat, mengikat negara-negara yang telah mereaktifikasinya. Adapun contoh konvensi internasional adalah Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional, Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Persetujuan TRIPS atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Apa itu persetujuan TRIPS? Persetujuan TRIPS adalah perjanjian internasional yang menjadi bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1994. Jadi, TRIPS bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan lampiran yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian WTO. Secara sederhana, tujuan utamanya adalah untuk menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI di seluruh negara anggota WTO. Ini bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dan mempromosikan perlindungan HAKI secara efektif. Mengapa TRIPS sangat penting? Sebelum TRIPS ada, perlindungan HAKI di setiap negara sangat beragam. Ini menciptakan ketidakpastian dan menghambat perdagangan global. TRIPS datang untuk menyelaraskan aturan dan memastikan bahwa inovasi serta perdagangan berjalan lebih lancar. TRIPS memiliki beberapa prinsip dasar yang sangat penting. Yang pertama, standar minimum perlindungan. TRIPS mewajibkan setiap negara anggota untuk memiliki undang-undang HAKI yang memenuhi standar tertentu. Lingkup perlindungannya sangat luas dan mencakup yang pertama, hak cipta dan hak terkait. Yang kedua, merek. Yang ketiga, indikasi geografis. Yang keempat, desain industri. Yang kelima, paten. Yang keenam, tata letak sirkuit terpadu. Yang ketujuh, perlindungan informasi rahasia atau rahasia dagang. Yang terakhir, kontrol praktik anti persaingan dalam perjanjian lisensi. Prinsip dasar yang kedua, prinsip national treatment. Prinsip ini mengharuskan negara anggota memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara anggota lain seperti halnya kepada warga negaranya sendiri dalam hal perlindungan HAKI. Ini memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Prinsip dasar yang ketiga, prinsip most favored national treatment. Semua keuntungan atau hak istimewa yang diberikan suatu negara anggota kepada negara anggota lain harus segera diberikan juga kepada semua negara anggota lainnya tanpa syarat. Prinsip yang keempat, penegakan hukum. TRIPS tidak hanya mengatur standar, tetapi juga mewajibkan negara anggota untuk menyediakan prosedur penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran HAKI, termasuk prosedur perdata dan pidana. TRIPS merupakan perjanjian yang memiliki ketentuan penegakan hukum paling ketat di bidangnya. Contoh penerapan TRIPS di Indonesia. Indonesia meratifikasi perjanjian WTO pada tahun 1994, yang berarti Indonesia juga tunduk pada persetujuan TRIPS. Ini mendorong Indonesia untuk menegakkan hukum HAKI dan memotivasi para inovator untuk terus berkarya karena karya mereka dilindungi. Dengan adanya TRIPS, hambatan perdagangan terkait HAKI dapat berkurang.
Persetujuan ini juga memberikan masa transisi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia memiliki waktu 1 Januari 1999 untuk menyesuaikan undang-undang nasionalnya sesuai dengan persyaratan TRIPS. Jadi persetujuan TRIPS adalah fondasi penting dalam perdagangan internasional. Ini menjembatani perlindungan kekayaan intelektual dengan sistem perdagangan global, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua. TRIPS mendorong inovasi, transfer teknologi, dan penyebaran pengetahuan untuk kesejahteraan bersama. Dengan adanya TRIPS, kita dapat melihat bahwa sebuah ide ketika diwujudkan bisa memiliki perlindungan yang diakui secara global. Konvensi Roma adalah perjanjian internasional yang ditandatangani di Roma pada 21 Maret 1952 dan mulai berlaku tahun 1961. Konvensi ini dikenal dengan nama lengkap International Convention for the Protection of Performers, Producer of Phonograms and Broadcasting Organization. Konvensi ini mempunyai tujuan yakni memberikan perlindungan terhadap hak-hak terkait atau neighboring rights, yaitu hak yang berhubungan dengan hak cipta. Hak cipta umumnya hanya melindungi pencipta karya, yakni penulis, komposer, dan lainnya. Tetapi ada pihak lain yang juga berperan penting dalam penyebaran karya, yaitu pelaku atau penampil atau disebut performers, lalu ada produser fonogram, dan yang terakhir lembaga penyiaran. Sebelum adanya Konvensi Roma, hak-hak mereka sering diabaikan atau tidak dilindungi secara hukum. Apa aja sih subjek perlindungannya? Konvensi Roma memberikan perlindungan kepada performers atau pelaku atau artis yang bertujuan supaya mereka tidak direkam atau disiarkan tanpa izin. Lalu yang kedua ada producer of phonogram atau produser rekaman agar rekaman suara mereka tidak digandakan tanpa izin. Lalu yang ketiga broadcasting organization supaya siaran mereka tidak bisa terluaskan ulang tanpa izin. Yang selanjutnya, hak yang dilindungi. Yang pertama, hak eksklusif performers, yakni melarang rekaman tanpa izin, melarang penyiaran atau komunikasi ke publik tanpa izin. Lalu yang kedua, hak produser fonogram, yakni hak untuk mengizinkan atau melarang penggandaan rekaman suara. Lalu yang terakhir, hak organisasi penyiaran, yakni melarang rebroadcast atau penyiaran ulang siaran tanpa izin dan melarang rekaman atau reproduksi siaran mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Konvensi Bern tentang hak cipta. Jadi sejarah dan latar belakangnya itu pertama kali disetujui di Bern, Swiss tahun 1886. Jadi Konvensi Bern itu merupakan konvensi internasional tertua di bidang hak cipta. Jadi awalnya itu hak cipta hanya berlaku di negara asal. Karya asing bebas digunakan mengikuti jejak Konvensi Paris 1883 tentang kekayaan industri. Nah, kemudian perkembangan lembaga. Pada tahun 1893 bergabung menjadi BIRPI atau Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Nah, kemudian pada tahun 1960 dipindahkan ke Jenewa agar dekat dengan PBB. Nah, tahun 1967 berubah menjadi WIPO atau World Intellectual Property Organization. Dan sejak tahun 1974 menjadi badan khusus di bawah PBB. Nah, kemudian revisi konvensi. Direvisi dan disempurnakan berkali-kali di Paris tahun 1896, di Berlin tahun 1908, di Bern tahun 1914, di Roma tahun 1928, di Brussel tahun 1948, di Stockholm tahun 1967, di Paris 1971, dan perubahan terakhir pada 1979 hingga Januari 2006. Nah, kemudian jumlah anggota. Nah, awalnya itu 117 negara. Nah, pada tahun Januari 2006 itu menjadi 160 negara anggota. Nah, kemudian ada prinsip dasar Konvensi Bern. Yang pertama itu ada national treatment. National treatment itu karya asing mendapat perlindungan yang sama seperti karya nasional. Nah, yang kedua ada automatic protection. Automatic protection itu merupakan perlindungan yang diberikan otomatis tanpa syarat formalitas. Nah, yang terakhir itu ada independence of protection. Independence of protection itu merupakan perlindungan tidak bergantung pada hukum negara asal karya. Nah, yang terakhir ini ada alasan Indonesia bergabung. Mengapa Indonesia bergabung? Itu ada alasannya. Nah, yang pertama itu sebagai bagian dari komunitas internasional atau family of nation. Nah, yang kedua itu mendukung pembangunan dan perkembangan global. Dan yang ketiga menjamin perlindungan karya Indonesia di luar negeri. Nah, yang keempat, revisi Stockholm memungkinkan lisensi wajib atau dual lisensi untuk terjemahan. Nah, kemudian yang terakhir ada didukung mayoritas organisasi pengarang Indonesia. Jadi mayoritas anggota organisasi pengarang Indonesia menyetujui keikutsertaannya. Nah, jadi Konvensi Bern itu merupakan perjanjian internasional penting yang mewajibkan negara anggota melindungi hak cipta asing dengan prinsip kesetaraan, otomatis, dan independen, serta menjadi dasar sistem hak cipta global yang kini diatur oleh WIPO. Ringkasan materi pelindungan HKI, hak kekayaan intelektual di Indonesia internasional. Perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI secara internasional sangat penting di era globalisasi. Hal ini memastikan para pencipta dan inovator mendapatkan pengakuan dan manfaat atas karyanya, serta mendorong inovasi baru. Yang pertama yaitu pilar utama perlindungan internasional. 1. World Intellectual Property Organization atau WIPO, organisasi PBB yang menjadi forum global untuk HKI. WIPO mengelola perjanjian-perjanjian utama dan membantu negara-negara dalam mengembangkan sistem HKI mereka. Yang kedua, perjanjian TRIPS.
bagian dari World Trade Organization atau WTO yang menetapkan standar minimum perlindungan HKI yang harus dipatuhi oleh semua negara anggotanya. Yang berikutnya yaitu jenis HKI dan konvensi terkait. Yang pertama, hak cipta atau copyright dilindungi oleh konvensi Bern. Perlindungan diberikan secara otomatis saat karya diciptakan. Yang kedua, kekayaan industri atau hak paten, merek, desain, industri, yakni dilindungi oleh konvensi Paris. Konvensi ini memungkinkan pemohon untuk mengajukan pendaftaran di negara lain dengan hak prioritas dalam jangka waktu tertentu. Yang poin ketiga, mekanisme pendaftaran lintas batas. Untuk mempermudah pendaftaran HKI di banyak negara, WIPO mengelola sistem global yang efisien. Yang pertama itu Protokol Madrid untuk pendaftaran merek. Yang kedua, Patent Cooperation Treaty atau PCT untuk pengajuan paten. Yang poin keempat itu tantangannya, meskipun sudah ada sistem yang mapan, masih ada tantangan seperti perbedaan implementasi antara negara maju dan berkembang, masalah pembajakan dan pemalsuan, serta perlindungan pengetahuan tradisional. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan sedikit materi dari kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.